Selamat malam, perkenalkan nama saya Farmanuddin Saifullah dari eh, dari Sistem Basis Data C dengan NIM 212410002033. Di sini saya akan melakukan rekaman untuk praktikum, yaitu untuk menjelaskan bagian dari praktikum sales dan order. Dari yang pertama itu ini kode A, yaitu select dari from employee, itu menampilkan seluruh data dari employees. Lalu yang keempat tuh jika tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Berarti itu gampangannya select bintang from suppliers. Begitu saja itu akan menampilkan semua data dari suppliers. Begitu juga dengan customers. Dia akan ditampilkan seluruh datanya. Lalu masuk ke berikutnya, yaitu first name dan last name. Ini tidak memakai bintang, berarti artinya dia hanya melakukan beberapa kolom yang diminta. Yaitu kalau ini first name, ya maka first name dan last name saja yang ditampilkan. Lalu yang ketiga ini untuk praktikumnya tampilkan produk ID ya. Product ID, product name, unit price, unit in stock, from product. Nah, ini dia akan menampilkan seperti ini. Nah, maka data akan tampilkan seperti ini. Tidak semuanya akan tampil, tapi hanya yang diminta saja. Lalu berikutnya select supplier ID, company name, country, contact name from supplier. Maka ketika ditampilkan, ya sama seperti tadi, hanya sebagian saja, tidak seluruhnya ditampilkan. Lalu ini menggunakan alias, jadi sama seperti tadi tapi dialiaskan. Jadi first name, tadi kalau first name maka nama tabelnya akan first name, tapi kalau dia kasih alias dia akan nama kolomnya bukan first name lagi yang muncul, tapi di tampilannya itu nama depan gitu. Lalu ini tampilkan produk ID, tampilkan ID produk, ya select produk ID, product name, unit price, unit in stock from product. Nah, lalu kita beri alias. Di sini aliasnya itu as ID prod. Lalu produk name ini dikarenakan sesuai nama kolom asli, ya sudah nggak perlu diubah lagi, nggak dikasih alias. Lalu ini unit price ini dialiaskan sebagai as harga, unit in stock ini sebagai stok barang. Dikarenakan ada dua kata, maka menggunakan tanda kurung.
Oh, salah di sini. Nah, maka kata seperti ini. Sama juga dengan berikutnya, slash supplier.id company name country contact name from suppliers. Nah, ini sebagai enggak perlu, dari kolam asli enggak perlu. Lalu company name ini sebagai as PRSH. Lalu berikutnya saya nomor asli nggak perlu. Nah, lalu satunya ini adanya nyasar asal ini di perintahnya nggak ada. Ya, abaikan aja, kontak personnya ada. Ya, selain itu nggak ada ya tadi nyasar asal itu. Cuma ada 4 tapi kok di sana sampai 5. Mungkin salah. Mungkin ada typo. Mungkin maksudnya address. Address asal lagi mungkin. Contact person. Lalu kita lanjut nomor berikutnya. Oh, oke, yang ini. Menggunakan tanda ini untuk berarti artinya itu sebagai kita untuk menggabungkan. Ini first name akan digabungkan dengan last name. Ini tuh tandanya mau diisi spasi yang bertijarak, habis itu juga bisa tanda koma, kalau tanda koma tidak tanda koma. Ya intinya ini untuk menggabungkan, dapat diisi di tengah-tengahnya apa gitu. Contohnya select supplier.id bentar saya lupa kalau supplier name. Oh, enggak. Company name. Nama ini mungkin nama perusahaan, terus itu address. Karena emang di tabel cuma company, nggak ada nama suppliernya, tapi nama company-nya. Address. Address ini perlu digabungkan berarti. Address apa ini dihapus berarti? Address di country. Nggak perlu, udah. Habis itu dipisahkan oleh koma. Oh, berarti ya udah tinggal kasih koma, pas alamat from suppliers. Oh ya, sebenarnya sih ini gunanya teks untuk ini sudah saya kerjakan kemarin ya. Berikutnya itu ini. Yang untuk nomor berikutnya Ctrl C. Nah, ini untuk tugas berikutnya. Biar cepat seperti ini aja. Dipisahkan oleh koma. Ini sudah dipisahkan oleh koma. Untuk address city dan country-nya. Lalu masuk nomor berikutnya.
yaitu bertipe tanggal. Tucar ini bisa apa aja ya, dia cuman sebagai variabel, serah mau tulis age apa terus gitu. Jadi semacam variabel. Ini now ini bagian dari date ya, yang artinya sekarang. Waktu date-nya itu sekarang. Ini sama dengan menjadi date. Date-nya dari itu sekarang. Yaitu tanggal ini. Ada date, ada time. Tapi kita ambil date itu tanggal. Lalu di sini ya, oh ya berikutnya ini. Nomor 4 itu bulan, angka, hari, angka, dan tahun angka. Untuk bulan itu kan mon. Itu kalau mau dijadiin angka, itu kalau misalnya mau jadi string, string antara pokok tulisan itu berarti mon, mon. Kalau hari itu day, kalau tahun year. Nah, tapi kalau mau jadi angka itu sesuaikan aja. Kalau bulannya maksimal 2 digit, 1 sampai 12 berarti pakai mm untuk angkanya. M untuk satu angka tadi di depan, lalu M berikutnya untuk angka di belakang. Sama dengan hari yang juga maksimal itu cuma 2 digit, yaitu 1 sampai 30. 1 sampai 31. Jadi nanti dijadikan DD. Lalu kalau year, ini maksimum 4 digit. Kalau misalnya kita ambil 2 digit di awal, itu pakai YY yang dia itu untuk 2 digit paling belakang. Jadi nanti kalau misalnya pakai YY aja berarti 2 digit terbelakang itu yang diambil. Nah, tapi kalau ingin ngambil digit full, yaitu 4 digit maksimum, yaitu YY-nya kali 4. Nah, seperti nomor 4 ini, YY-nya ada 4, yaitu maka berarti dia tuh menampilkan 4 angka totalnya. Oke. Ah, from employee-nya nggak kena. Nah, ini angkanya jadi 4 kan. Kalau misalnya kita ubah jadi Y aja. Nah, itu nanti dia jadi 2. 2 digit terakhir. Nah, kalau misalnya kita mau jadiin mon gini, maka bukan berubah angka lagi, tapi jadi tulisan. Nah, begitu. Itu berdasarkan tanggal sekarang, tanggal ya tanggal saat ini gitu. Eh, ini harusnya di karena masuk bulannya nggak bikin 2 kali. Lalu untuk nomor berikutnya itu ya misal begitulah. Kalau untuk berikutnya itu ya untuk perhitungan lah. Bintang ini untuk perkalian. Jadi di contoh ini tuh unit price sama unit stock tuh digabung dikali gitu. Tetapi di sini itu kan sudah saya kerjakan kata nomor 5. Oh, di atas sih. Oh, ini udah.
Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu dia nilainya bakal begini karena mungkin perbedaan Smalin dan real yang menjadi angkanya agak kacau. 10 kali 9,8 ya 98. Tapi 0,0-nya ini saya kurang tahu, mungkin karena perbedaan real dengan Smalin gitu. Lalu ya sama seperti berikutnya. Oh, nah berikutnya saya kerjakan. Ya, berarti kalau ya biar saya dikti aja kayak biasa. Ya kayak tadi, yaitu select from ID product or product ID, unit price, unit inst bentar, saya cek anunya dulu, lupa kolomnya. Oh, di zona order. Ya, berarti begitu. Select product ID, unit price, unit on order, lalu serta nilai barang yang sedang dipesan, yaitu nilai barang itu yang kayak tadi dikalikan berarti jumlah yang sedang dipesan sama harga unitnya. Jumlah yang berarti dikasih kali unit in price kali unit on order as nilai barang yang sedang dipesan from tabel produk. Jadi nanti dikalikan misalnya unit price-nya 18 dikali 0 maka 0. Lalu ini 19 dikali 40, 19 kali 40 itu 760 begitu dan seterusnya. Saya kalau nomornya sudah saya contohkan, saya mungkin uh, pakai mulut saja biar lebih cepat. Agar yang worksheet tidak terlalu bosan. Lalu ini ada select from product. Ini tuh ya kita tahu ini kalau ini cuma menawarkan product name dan unit price from products. Kayak materi awal tadi itu cuma menawarkan dua ini. Lalu bedanya kalau di order itu pada umumnya order ini pasti sifat utamanya itu adalah ASC, yaitu dari yang terkecil ke besar. Walau kita tambah ASC, dia pasti sifat awalnya ASC. Lalu nah DSC ini berbeda. DSC ini dari terbesar terkecil. Dan limit 3 ini otomatis yang muncul cuma 3 aja. 3 dari yang terbesar tadi itu. Lalu, nah ini masuk ke nomor berikutnya. Tampilkan semua produk yang sudah diorder, tampilkan berdasarkan produk paling yang sedikit order. Select bintang from select product name dan unit on order produk berarti nanti order by unit on order paling sedikit ASC atau tidak, order by unit on order dapat menggunakan ASC atau tidak. Lalu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee turut berdasarkan huruf nama belakang yang paling besar. Berarti select last name, first name, dan lama bekerja ini kalau namanya lama bekerja
kecil kemungkinan ya kayak tadi itu, eh sepertinya ada yang kelewat. Nah, exact ini belum. Oke, maaf, mohon maaf sebelumnya akan ada yang kelewat. Saya akan jelaskan di sini exact. Yaitu awalnya ini ya sama seperti tadi, nama materi ini udah saya bahas mungkin. Jadi selanjutnya usia exact year from age now. Ini age ini variabel aja. Habis itu now ini fungsi waktu yaitu sekarang. Ya, kita dapat menggunakan data yang sudah memiliki date. Itu bisa digunakan juga. Asalkan lawan juga date. Yang karena diambil year-nya, karena penjumlahan ini itu hanya bisa melakukan hasilnya pasti positif, nggak mungkin negatif. Jadi ini tuh waktu sekarang dikurangi waktu per date. Tapi cuma yang diambil cuma year-nya aja. Jadi yang akan muncul nanti tampilannya cuma year. Tadi saya sudah nyoba juga. Yang mana ya? Oh ini. Nah, ini kan usia pada saat masuk kerja ini kan kayak dikurangi. Tanggal mulai bekerja itu dikurangi dengan 48 ini. Jadi pas positif. Kalau dibalik, nanti mereka bakal error. Dikarenakan nilainya negatif. Jadi pasti hasilnya harus positif. Jadi di sini itu yang ya saya gunakan variabel variabel apa isi apa aja gitu. Habis itu higher rate-nya dikurangi per date. Jadi nanti saya jadikan alias usia pada saat masuk kerja from employee. Itu untuk nomor tiganya sih. Nomor empatnya ya di bawahnya ini bedanya cuman pakai date now. Kan pasti kalau date now kan eh, tahunnya pasti di atasnya hire date kan. Jadi saya taruh depan agar pengurangannya dapat bersifat positif. Yaitu sekarang kan 2022 dan hire date-nya itu ya tergantung anunya employee-nya. Jadi kalau pas dijalankan. Nah, ini kan 22 dikurangi 92 30. Ini diambil tahunnya aja. Tidak melihat bulan. Eh, bulan juga terlihat juga termasuk terlihat sih. Cuman ditampilkan usianya itu ya usia. Cuman kayak yang tampilkan hanya tahunnya aja. Nah, lalu masuk berikutnya tadi kembali ke yang tadi. Nah, ambilkan lesnya turut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Berarti di ordernya itu ya last name. Oh, tadi yang sebelumnya lama bekerja dari Apollo ini ya sama kayak tadi pakai exact biar nanti ketahuan berapa usianya, yang artinya lama bekerjanya. Sudah berapa lama? Kayak ini masa kerja sampai saat ini masa kerjanya. Nah, itu pakai exact juga. Habis itu menggunakan order untuk menjalankan perintah bawahnya. By order by last name DESC agar terus dari yang huruf terbesar ke terkecil. Lalu sorting dua kolom. Sorting bisa berdasarkan dua kolom, tapi pada umumnya utamanya itu dia akan men-sorting kolom paling depan. Jadi walaupun ini DASC ini nggak dianggap sama aja pada umumnya ordernya itu ASC dulu karena ini anggap aja ada sifat true sama false lah. Pastinya kalau asalnya true, dia nggak perlu jalankan berikutnya kecuali kalau ini false, mungkin true-nya akan dijalankan. Nah, ya di sini itu ya kayak ini misalnya yang kalimat kedua ini ASC, ini kan pasti true sifatnya, yang nggak mungkin ada sifat yang false harusnya.
Jadi yang proposal DSC ini ya nggak bakal dijalankan sih. Sebagai contoh, select bintang from unit price, gampangannya begini. Kok sorry bintang. Select unit price, unit in stock, unit in stock from a product. Kita menggunakan order by unit price, HSC, unit in stock DSC. Nah ini kan tadi kan saya bilang ASC itu dari terkecil ke terbesar dan ESC itu sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Nah di sini kita lihat unit in stocknya mereka tidak mengurutkan, mereka tetap mengambil ya pastinya nggak mungkin datanya jadi berubah begitu yang ditampilkan, pasangannya nggak akan berubah. Jadi yang bakal diutamakan yang pasti yang paling depan, yang belakang tidak berlaku. Nah lalu kita misal hapus satu, lalu kita kita jalankan sama aja. Kenapa? Karena kan sifat dasarnya tadi yang saya bilang itu pasti ASC, sifat defaultnya pasti ASC, bukan DSC. Jadi walau tidak diisi, ya dia bakal kembali ke sifat awal ASC. Tapi misal kita tidak order by unit in price-nya, ya maka diurutkan berdasarkan yang ini. Dikarenakan tidak ada permintaan begitu. Nah, jadi lalu tugasnya tampilkan nama produk, harga, dan yang nama produk. Ini nama produk mungkin produk ID ya. Ya bisa sih nama produk, cuman tadi pas saya cek tuh saya cek nama produk, harganya nggak mau, dia nggak mau jalan gara-gara harga ini di dua tabel order detail dan produk ID ini sama, ada sama-sama ada gitu. Jadi saling menolak mereka. Jadi ya antara saya menghapuskan nama produk dan harga yang telah diberikan diskon, ini diskon dari order detail, dan lalu saya menampilkan dua data dari dua nggak apa ya, mengambilkan dua kolom yang berbeda tapi dari dua tabel berbeda juga. Select product name, unit price tidak bisa digabungkan karena di dua tabel tersebut terdapat kolom unit price. Jadi saya langsung saja ke diskon from products order details. Nah, ini bisa kalau gini, kalau dikasih unit price langsung gagal. Nah, nggak bisa karena di dua tabel tersebut ada unit price. Lalu order by product name, dan berarti di SC, karena harusnya kalau sama-sama dan harga realnya yang paling mahal pun kalau dicantumkan pun nggak bakal ngefek karena pasti yang pertama didahulukan. Harusnya.
Coba saya harga real ini unit in price. Nggak bisa sih. Nggak bisa sih karena masing-masing sudah punya anunya sendiri. Tapi masing-masing nggak unit price nggak bisa masuk ke dalam. Jadi nggak bisa melakukan unit price-nya di sini. Jadi ya solusi terakhir ya kita ambil dari satu tabel saja. Atau produk naming bisa lah. Karena kan yang berikutnya nggak bakal true. Ya harusnya udah ya true juga tapi ya bakal dilakuin sama aja. Jadi hasilnya ya begini. Oh, saya baru tahu. Kalau produknya begini toh, produknya BSC, maka mereka ya karena mereka saling terhubung, jadi mereka cuma ngambil ini di spam gitu. Jadi mungkin kalau misalnya baru bagus gini, mending dari satu tabel aja biar nggak error. Ini produknya nggak ada, jadi produk ID DSC. Oh, bentar, saya lupa. Select from order details. Oh iya, order ID. Oh, ini ada produk ID. Apa karena saking banyaknya jadi nge-spam gitu? Oh iya, benar. Masih rata udah urut. Tapi saking banyaknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.